Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Ekspres Malam, masih melanjutkan penelusuran di atas rel kereta api Nganjuk Kertosono Surabaya. Kita malah mendeteksi lagi ya. Ternyata sebelum kita deteksi, saya bersama kru, bersama teman-teman itu sudah berdiri bulu kuduk ya, sudah merinding semua ya. Sudah merinding karena auranya sangat kental sekali ya. Di samping kanan saya itu ada sebuah gedung-gedung kosong, rumah-rumah kosong. Di sebelah kiri saya itu ada kebun pertanian. Bahkan di belakang saya yang kelihatan merah-merah itu sudah stasiun ya, di stasiun. Makanya ini auranya sangat, ya Allah ya. Hampir kameramen kita blur ya, tidak bisa jelas ya, tidak bisa jelas. Tapi kita mencoba supaya diperjelas ya, kameramen kita ya. Sudah cukup kameramen, sudah siap ya, siap ya. Mungkin kita mendetek lagi, mungkin di sebelah kanan saya ini ada gedung kosong atau rumah kosong, sehingga si supranatural sampai tidak bisa melihat dengan jelas. Karena apa? Dengan ketakutannya penghuni-penghuni di situ ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, jangan takut ya, kita bersama-sama kru. Mungkin dijelaskan ada apa sebenarnya di gedung kosong di samping-samping kanan kita ini. Di situ ada sebuah wanita. Ada sebuah wanita yang duduk dan melihat ke arah sini. Mungkin persisnya di sebelah pojok sini ya. Iya. Ya mungkin di sini ada seorang penghuni cewek. Dia melihat kita bersama kru, memandang kita ya. Mungkin di selain cewek di sebelah situ, mungkin di tengah-tengah. Tengah-tengah itu juga ada cewek juga. Mungkin agak di sana kameramen. Ada cewek juga, dia juga nggak suka adanya kita di sini, kedatangan kita di sini. Mungkin cewek di situ, mungkin memang rumahnya situ, mungkin atau taruhan orang lain mungkin bisa. Rumahnya situ emang. Rumah situ. Karena di belakangnya ada kolam, Belakang ini semua kolam. Tanahnya di atasnya itu tempat makan, atau mungkin bisa dikatakan kafe. Di belakang itu bawahnya kolam ya, mungkin bisa diperjelas selain cewek dua ini. Ya, itu juga ada yang meninggal, cuma dia itu meninggalnya habis pulang dari situ, bukan meninggal di situ. Dan akhirnya dia nggak bisa untuk sempurna, dia nggak bisa pulang kemana, dia pulang ke situ. Ya mungkin ini bisa dibicarakan oleh Mbak Diah bahwa pernah ada orang yang meninggal di situ ya. Mungkin sempurna tidak bisa sempurna sehingga dia sebagai penghuni di situ. Mungkin kalau bisa dibaca lagi Mbak, di belakang di bawahnya itu ada kolam. Mungkin di air ada penghuninya mungkin. Itu ada airnya, itu enggak, kalau itu enggak berupa jernih gitu, enggak, itu berupa darah kalau dilihat itu. Ya Mbak Diah menjelaskan bahwa air itu kalau dibaca di alamnya dia itu berdarah ya, bukan air biasa. Walaupun manusia itu melihatnya itu air biasa, air jernih, tapi dia dilihat di alam dia itu seperti darah-darah ya, banyak. Mungkin bisa diperjelas Mbak, agak sana, kameramen agak ke sana ya. Mungkin di sana, mungkin agak ke sana ada apa? Itu ada sebuah naga. Ada sebuah naga atau ular gitu ya? Iya. Mungkin jauh dari sini mungkin? Dekatnya stasiun pas itu. Di dekat situ lampu-lampu merah stasiun itu ada sebuah ular. Mungkin bisa berbentuk besar atau kecilnya? Itu besar. Besar. Mungkin tujuan dengan apa? Ular ini mengapa tujuannya di situ? Dia penunggu di situ. Oh, mungkin dia penunggu di situ sehingga kebanyakan sepi begitu ya? Iya. Oh iya benar. Mungkin sebelum di sana, mungkin agak lebih dekat-dekatnya rel di sini. Ini ada apa? Sini tuh banyak banget penunggunya. Banyak apa? Penunggunya. Di sini banyak penunggunya, ya. Mungkin dibilang ada anak-anak kecil atau bagaimana? Dia ada anak kecil di sini, nggak tahu itu dari mana. Cuma itu dia juga di sini, dia menangis. Dia sekitar umur 3-4 tahun. Dia berumur 3-4 tahun. Mungkin jumlahnya sampai berapa anak-anaknya? Banyak di sini. Banyak anak-anak kecil ya, sehingga banyak yang masih belum umur juga. Mungkin dia dengan anak kecil itu meninggal atau memang dari kecil atau memang meninggal sudah besar?
Dia meninggal udah besar dia. Meninggalnya nggak wajar. Dia meninggal yang tidak wajar, penghuni bus. Mungkin kameramen bisa dilihat kan daerah mana, mungkin bisa di situ. Ya, di sini sebelah sini tuh banyak anak-anak yang duduk menangis. Ya. Nah, dan dia melihat kita, dia meminta tolong kita untuk mendoakannya. Mbak Diah bisa membaca lebih seru lagi, lebih dalam, bahwa di duduk emper-emperan di sini ya. Dari sini plesteran ini banyak anak-anak kecil ya, yang duduk-duduk, dia banyak yang menangis, dia melihat kru kita, dia minta doa ya, dia menangis. Doa itu sama dengan apa? Doa itu sebagai makanan dia ya. Dia seperti kelaparan, mungkin haus, dia minta didoakan. Itulah makanannya dia itu doa ya. Maka nanti kita sebelum kita nanti kru Express Malam nanti kita usai, kita nanti mendoakan ya semua yang pernah meninggal di sini atau anak-anak penghuni kita doakan. Semoga perjalanan dari semua kereta api yang lewat tidak ada halangan, tidak ada gangguan, tidak ada kejadian yang aneh-aneh di sini ya. Kita hanya membantu mendoakan Express Malam kepada semua pemirsa, mendoakan semua yang melintas di kereta api di sini atau orang-orang yang berjalan di sini. Sehingga Mbak Diah ini seperti merinding ya. Ini seperti orang ketakutan ya. Karena dia itu ada teman-teman kru sehingga dia tidak terlalu takut yang beneran. Mungkin lokasi yang lain Mbak bisa dekat sekali mungkin sebelah kanan kita. Di situ juga banyak penunggunya juga di sebelah situ. Dia di sini Mbak Diah menyatakan banyak penunggu-penunggu juga di rel kereta api. Cewek itu yang namanya seperti Kunti. Ya. Di situ tangannya itu berlambai-lambai. Mbak Diah menyatakan bahwa di depan kita, depan kru, agak sebelah kanan itu ada cewek, ya, seperti kuntilanak. Ya, dia melambaikan. Tujuannya melambaikan apa Mbak? Itu dia mengajak buat jadi temannya dia. Di Dia alamnya sana. Dia melambaikan tangan, mengajak kita supaya kita menjadi temannya dia, mengikuti dia. Ya Mbak Kunti, ya yang penunggu di situ silahkan penunggu di situ. Kita tidak mengganggu kepada beliau. Biarlah hidup sini kita punya alam yang beda. Kita sebagai alam dunia masih berupa alam manusia. Anda sudah di alam yang alam gaib. Ya. Biarlah Mbak Kunti di situ ya. Jangan mengajak kita. Ya. Kita alamnya beda-beda. Kita aja mendoakan saja Mbak Kunti. Semoga di sini tenang bersama teman-temannya Mbak Kunti. Ya. Mungkin yang lain Mbak bisa dipersilakan. Mungkin ada yang lebih ekstrim lagi ya. Dan dia dibaca nanti oleh itu ada seorang laki-laki yang dipasung di situ. Di sebelah depan itu Mbak. Iya. Ya di depan itu Mbak Diah menyatakan bahwa seperti orang dipasung. Maksudnya apa dipasung itu Mbak? Dia dipasang oleh seseorang di situ. Memang dibuat kecelakaan begitu? Enggak, itu dendam. Mbak Diah tuh membaca bahwa di depan itu di rel kereta api sebelah kanan itu ada orang seperti orang dipasung. Pasung artinya orang dendam. Mungkin dendam, mungkin ditaruh di situ, ditali atau bagaimana? Ditali dia pakai kayu kakinya. Oh dia dipasung, berarti dia sengaja gitu? Iya sengaja. Sengaja dilindaskan kereta api mungkin? Iya. Tapi disengaja orang gitu? Iya sengaja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Teman-teman kru, ya? Lama Pak. Teman-teman kru, kita juga prihatin. Masih zaman penjajahan. Keprihatin di sini ternyata zaman dahulu, zaman Belanda atau zaman penjajahan, ada manusia dipasung, disengaja memang dibunuh dirikan, dilindas kereta api di situ. Ya. Kita lebih kasihan lagi itu. Berarti masih penghuni di situ Mbak ya? Iya. Dia sebagai penunggu di situ kasihan. Untuk itu sebagai pemirsa semua kru Express Malam, ya, saya ikut minta kepada kru semua atau minta pemirsa semua yang melihat kru Express Malam untuk ikut mendoakan, ya, walaupun apa yang dibaca semua seikhlasnya untuk kru Express Malam bersama semua yang penghuni di sini. Kita lebih kasihan, semoga dia kembali ke rahmatnya. Ya, begitu untuk teman-teman kru Express Malam. Untuk itu kita melanjutkan ya, mungkin rel kereta api yang agak sebelah kanan kita agak turun aja ya. Mungkin ya, hati-hati betul, hati-hati, kita agak terjal ya. Agak terjal ya,
kita melihat, mungkin agak ke sini, mungkin ada sesuatu lagi. Ya, di situ ada seorang nenek-nenek. Ya. Dibilang kayak mak lampir. Di sini, sebelah sini. Ya. Dia itu tertawa, dia itu buat orang ketakutan di sini. Di sini Mbak Dia menerangkan bahwa di sini seperti ada orang tua-tua, tapi berbentuk seperti dalam film, yaitu seperti mak lampir. Dia tertawa seperti itu, supaya orang-orang melintas ketakutan. Mungkin jumlahnya banyak itu orang-orang. Hanya satu. Hanya satu. Dia itu sangat menakutkan kalau tersenyum. Dia orangnya cuma satu, ya, nenek-nenek itu. Dia kalau tertawa itu sering menakutkan orang-orang yang lewat. Jadi, begitu lintasan yang begitu belum panjang ini, banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Kami mohon semua pemirsa, YouTuber, silahkan mencari menguak rel kereta api yang di sini. Nah, di Kota Nganjuk ternyata kalau kita pantau begitu beribu-ribu hal-hal yang mistis di sini, sehingga orang di sini sintrung, ya, sunyi sekali, ya, sunyi sekali. Tidak ada orang yang berani lewat malam hari, ya. Mungkin seperti itu, teman-teman YouTuber dari kota manapun, silahkan mencari jejak-jejak, ya, yang sering kereta api membuat kecelakaan, mungkin tanpa palang pintu, walaupun sudah dipalang pintu, mungkin di tengah palang pintu. Sangat-sangat menakjubkan hal-hal seperti itu, sehingga kita mencoba menguak misteri di atas rel kereta api ini dengan begitu salutnya hal-hal seperti itu, ya. Itu dari teman-teman. Mungkin sekali lagi terima kasih kepada teman-teman kru Ekspres Malam yang menemani kita bersama Mbak Diah Ayuyanti, supranatural dari Kota Nganjuk, juga bisa mendeteksi, menjelaskan keseluruhan dari hal-hal yang ada di atas rel kereta api. Begitu saja teman-teman pemirsa, saya sampaikan suatu saat kita masih kembali lagi di tempat ini, ya, menguak yang lebih dalam lagi, situasi yang lebih horor lagi, yang lebih jauh lagi. Jangan lupa Ekspres Malam minta doanya semuanya, dan untuk di like, komen, ataupun di share tombol lonceng, supaya kita nanti bisa penelusuran berkat doa-doa pemirsa semua. Tidak ada saya bersama kru suatu halangan apapun yang diinginkan terjadi. Mungkin suatu saat nanti kita bisa mendeteksi dengan mediumisasi. Terima kasih teman-teman pemirsa semua Ekspres Malam. Dari saya kru Ekspres Malam, jangan lupa di like. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.